warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami dari kelompok 5, saya atas nama Olvian Dianti Mapa, NIM 1804010141. Di sini kami akan mereview sebuah film yang berjudul The Pursuit of Happiness. Pada video kali ini, dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, di sini saya akan membahas sinopsis film tersebut. Adapun judul film yaitu The Pursuit of Happiness, durasinya yaitu 117 menit. Adapun sutradaranya yakni Gabriel Mucchino, penulis skenario Stephen Conrad, tanggal rilis 15 Desember 2006. Adapun pemeran utama yaitu Will Smith, Jaden Smith, dan Tandy Newton. Nah, film ini diawali pada tahun 1981 di San Francisco, California, di mana Linda dan Chris Gardner hidup di sebuah apartemen kecil bersama anak mereka yang berusia 5 tahun, yaitu yang bernama Christopher. Nah, Chris adalah seorang salesman yang berumur 30 tahun yang menghabiskan seluruh tabungan keluarga untuk membeli franchise untuk menjual scanner tulang portable. Nah, scanner ini memang mampu menghasilkan gambar lebih baik dari X-ray, tetapi kebanyakan dokter yang ditemui Chris beranggapan bahwa harganya terlalu mahal. Nah, Linda istrinya bekerja sebagai buruh di sebuah laundry. Chris Gardner berusaha menjual alat scan itu dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain karena memiliki target untuk menjual minimal 2 alat scan itu per bulan untuk dapat mencukupi kebutuhannya. Keluarga kecil ini mulai terpecah ketika mereka menyadari bahwa mereka tak mampu membayar membayar sewa rumah dan tagihan-tagihan yang semakin menumpuk, sehingga membuat Linda pergi meninggalkan Chris dan pergi ke New York City. Kemalangan hidup yang dialami tidak berhenti pasca kepergian istrinya. Tagihan pajak yang belum dibayar membuat pihak IRS menyita uang tabungan Chris Gardner. Kemudian dia juga diusir dari apartemen karena menunggak pembayaran. Adapun mobil satu-satunya milik Chris pun diamankan karena tidak membayar uang parkir. Nah, dalam keadaan putus asa, Chris tak sengaja berjumpa dengan seseorang yang membawa Ferrari warna merah. Nah, Chris bertanya kepada orang itu pekerjaan apa yang ia lakukan sehingga membeli mobil mewah. Orang tersebut menjawab bahwa ia adalah seorang pialang saham, di mana sejak saat itu Chris memutuskan untuk berkarir sebagai pialang saham. Chris menerima tawaran magang tanpa dibayar di sebuah perusahaan pialang Dean Witter Reynolds yang menjanjikan pekerjaan bagi peserta magang terbaik. Dalam masa magang yang tak dibayar itu, Chris mulai kehabisan uang. Nah, akhirnya ia diusir dari rumah sewanya dan menjadi tunawisma. Selama beberapa hari, ia tidur di tempat-tempat umum, mulai dari WC umum. Namun kemudian ia memutuskan untuk tidur di rumah singgah Glade Memorial Church karena keterbatasan tempat. Mereka harus mengantri untuk mendapatkan kamar. Nah, kadang mereka berhasil, kadang gagal dan terpaksa tidur di luar. Kemiskinan dan ketunawismaan ini semakin mendorong tekad Chris untuk menjalankan tugas dengan giat dan mendapatkan pekerjaan di Dean Witter Reynolds. Nah, di akhir cerita, Chris berhasil menjadi peserta terbaik dan diterima bekerja di sana. Beberapa tahun kemudian, ia mendirikan perusahaan pialang sendiri, Gardner Ridge, pada tahun 2006, di mana ia menjual sebagian kecil sahamnya dan berhasil mendapatkan jutaan dolar dari usaha kerasnya memang pantas meraih kesuksesan. Adapun kaitan antara film The Pursuit of Happiness dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan adalah yang pertama, etos kerja, di mana etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif dan pondasi yang mencangkup motivasi menggerakkan mereka, karakteristik umum, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi, keyakinan, dan prinsip, serta standar. Bahwa etos kerja merupakan cerminan kedisiplinan, semangat, dan produktivitas milik seseorang. Seseorang yang memiliki etos kerja rendah menjadikan produktivitasnya juga rendah, begitu pun sebaliknya. Maka dari itu, untuk menciptakan tenaga kerja yang unggul dan beberapa faktor penting dalam etos kerja adalah semangat,
Kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, dan kerja adalah pelayanan. Demikianlah sinopsis dari pada film The Pursuit of Happiness. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani, NIM 1804010146, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan antara film The Pursuit of Happiness dengan mata perkuliahan ekonomi sumber daya manusia. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah ekonomi sumber daya manusia itu sendiri. Ekonomi sumber daya manusia berusaha menerangkan bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat dengan melihat beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja, dan yang ketiga adalah pasar kerja di mana terjadi proses mempertemukan lawan kerja dan mencari pekerja. Nah, penyediaan kerja mengandung pengertian yaitu jumlah penduduk yang sedang dan setiap untuk bekerja, dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan secara umum dalam rangka memberikan nilai-nilai terbaiknya kepada para stakeholder. Nah, etos kerja sesungguhnya mengajarkan kepada tiap sumber daya manusia untuk secara tulus dan dengan segenap hati membentuk kebiasaan dan perilaku positif yang efektif dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada stakeholder. Nah, untuk itu diperlukan berbagai upaya dari manajemen perusahaan dalam memberikan contoh teladan atas perilaku etos kerja yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan dapat mengundang coach atau trainer, motivator dari luar perusahaan untuk memberdayakan karyawan mengenai nilai-nilai positif secara berkelanjutan yang akan memberikan wawasan dan pengetahuan di mana akan berdampak besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menggali etos kerja secara profesional. Nah, hal yang perlu dipahami dalam menunjukkan etos kerja adalah pertama, etos kerja yang baik timbul dari pribadi seseorang yang secara proaktif dalam mempersiapkan diri mereka untuk menjadi karyawan suatu perusahaan yang mampu menjalankan visi dan misi perusahaan secara tepat. Nah, untuk itu penting bagi perusahaan untuk memiliki corporate value agar nilai tersebut menjadi landasan moral yang digunakan oleh karyawan untuk mencapai sasaran yang diinginkan perusahaan. Nah, apabila nilai-nilai perusahaan dapat diterapkan dengan baik, maka etos kerja profesional pun terbentuk. Nah, kedua, etos kerja profesional yang baik harus selalu didukung dengan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan teknologi yang mampu. Nah, hal ini dibutuhkan untuk satu tujuan utama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan value added kepada stakeholder. Nah, semua prinsip positif untuk membangun kerja semaksimal mungkin wajib dirasakan oleh semua pemimpin dan staf perusahaan tanpa terkecuali. Nah, dampak positif yang diperoleh adalah sikap loyal dari stakeholder untuk selalu memiliki kita sebagai mitra kerja yang handal. Ini yang menciptakan kompetitif yang akan semakin tinggi oleh kompetitor. Ketiga, etos kerja profesional dapat terbentuk apabila segala pekerjaan dikerjakan tidak berdasarkan atas perintah dari pimpinan, melainkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk melakukan pekerjaan tanpa paksaan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Nah, jangan sekalipun bekerja oleh karena paksaan, karena etos kerja yang profesional itu tidak akan lahir dari orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan berat hati. Nah, ketika kita membahas etos kerja ataupun prinsip-prinsip etika atau maupun norma, perlu kita penuhi tujuan utama yang ingin kita capai atas pengembangan etos kerja tersebut. Bagaimana cara perusahaan untuk meningkatkan etos kerja adalah manajemen harus sadar bahwa perubahan mendasar harus dimulai dari kemauan dan keniatan dari diri sendiri, yaitu seluruh staf termasuk para pimpinannya. Nah, faktor leader selalu menjadi aspek yang paling dibutuhkan. Bila pemimpinnya baik, dia juga selalu menjadi tahanan yang hebat dan mampu menggali seluruh potensi karyawan serta menanamkan seluruh nilai-nilai positif yang prinsip tanggung jawab dan keputusan keunggulan. Nah, hal inilah merupakan cara terbaik untuk memenangkan persaingan dalam bisnis global. Selanjutnya adalah disiplin. Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan-peraturan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Nah,
Menegakkan disiplin kerja sangat penting bagi perusahaan. Nah, adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan kerja perusahaan. Nah, sehingga memperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi karyawan, disiplin kerja itu memberikan dampak suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, seperti di dalam film The Pursuit of Happiness, ada 6 pesan berharga yang bisa kita dapat. Di antaranya yang pertama, jangan menyerah memperjuangkan cita-cita. Yang kedua adalah cerdas mengamati lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah setia terhadap pasangan. Yang keempat adalah bersikap sabar dan mencari jalan keluar setiap permasalahan. Yang kelima, mengambil setiap peluang usaha yang ada. Yang terakhir adalah setiap usaha pasti berbuah manis. Bisa dilihat di akhir cerita, Chris menjual sahamnya dan mendirikan usaha tiang saham sendiri. Nah, selain itu, ia juga mendirikan penampungan bagi tunawisma. Demikianlah resume saya mengenai film The Pursuit of Happiness dan kaitannya dengan mata perkuliahan ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania dengan NIM 18040100133 dari Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, Prodi Ekonomi Syariah 6D. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap kreatif dan inovatif dan apa kaitannya dengan film The Pursuit of Happiness. Oke, langsung saja. Yang pertama, sikap kreatif. Nah, sikap kreatif merupakan kemampuan seseorang untuk meluangkan ide dan gagasan melalui berpikir kreatif dengan menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan, perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Adapun bentuk-bentuk kreatif yaitu yang pertama, ide, di mana pemikiran yang kreatif akan menghasilkan ide yang unik dan terpikirkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, produk atau barang dan jasa, di mana produk yang dihasilkan juga merupakan salah satu wujud dari kreatif. Kemudian yang ketiga, gagasan, di mana gagasan kreatif dapat juga diwujudkan dalam bentuk gagasan-gagasan dalam mengatasi masalah yang ada. Kemudian ciri-ciri dari sikap kreatif itu sendiri, yaitu yang pertama, sering berimajinasi, yang kedua, menyukai tantangan, yang ketiga, mudah beradaptasi, yang keempat, mudah merasa bosan, dan yang kelima, pribadi yang misterius. Nah, adapun kaitannya dengan dalam film tersebut, yaitu menentang kenyataan atau menerima apa adanya. Misalnya, orang tersebut terpaku dengan apa yang telah mereka alami selama ini, tidak mau keluar dari batasan-batasan yang ada sebelumnya, dan lebih terpaku pada peraturan-peraturan yang telah membelenggu. Atau ada pula hambatan lainnya, adalah hambatan yang paling sering ditemukan, yakni takut dianggap aneh atau bodoh, sehingga orang tersebut menjadi tidak berani atau mengeluarkan ide atau pendapat yang sebenarnya sudah dipikirkan dan ada dalam benak pikirannya. Dan orang tersebut juga tidak percaya diri bahwa ide yang ada dalam pikirannya adalah ide yang sesungguhnya memang benar, sehingga kreativitas sangatlah dibutuhkan dan jangan sampai hambatan menjadi permasalahan yang membuat ide kreatif kita tidak berkembang. Selain kreatif, hal yang diperlukan adalah inovasi atau inovatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inovasi memiliki arti penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu seperti gagasan, metode, atau alat. Adapun kaitannya dengan film The Pursuit of Happiness, di mana pemeran utama rela magang dan tidak digaji sepeser pun, dan ini merupakan awal dari peningkatan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga kedepannya mendapatkan hasil yang dimana pemeran utama mampu mendirikan perusahaan pilang sendiri dari kerja kerasnya. Inilah menunjukkan usaha tidak mengkhianati hasil.
Oke, baiklah, mungkin itulah penjelasan yang saya sampaikan mengenai keterkaitan film The Pursuit of Happiness terhadap mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Saya kira kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad UDS dengan NIM 1804010128. Program Studi Ekonomi Syariah kelas 6D. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitan film The Pursuit of Happiness dan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Dalam film The Pursuit of Happiness, kita dituntut untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan dalam film ini, di mana pemeran utamanya yaitu Chris merupakan orang yang gigih, cerdas, dan mempunyai kemauan untuk belajar. Hal ini terlihat saat ia melakukan pendidikan selama 6 bulan tanpa digaji untuk mencapai impiannya menjadi pialang saham. Ia juga dituntut untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan memiliki target 6 jam selesai sebelum 9 jam temannya menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dalam hal ini, Chris dituntut untuk menjadi orang yang super disiplin. Dan saya sangat terpukau dengan perjuangan Chris melakukan semua upaya untuk mengatasi semua hal yang ia lakukan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Chris juga merupakan orang yang selalu bertanya dan menjadi pelajaran yang saya dapatkan. Dari film The Pursuit of Happiness, saya bisa melihat bagaimana Chris dapat mencari relasi sebanyak-banyaknya. Chris juga selalu mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang ia dapatkan walaupun itu kecil. Ini merupakan awal dari peningkatan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Setelah semua kerja kerasnya selama 6 bulan, akhirnya dia berhasil terpilih bekerja dan memulai karirnya di Dinwiddie. Kemudian, dia berhasil mendirikan perusahaan jasa layanan keuangannya sendiri yang ia beri nama Gardner Rich. Dan ia menjadi multimiliarder yang dermawan, membangun panti tunawisma, dan mengingat ia pernah mengalami hal tersebut. Dalam film ini, bisa kita lihat bahwa perjuangan keras Chris Gardner menunjukkan bahwa semua realita pahit tidak dapat menghalanginya untuk belajar dan mendapatkan kebahagiaan. Satu kutipan yang luar biasa yang disampaikan oleh tokoh Chris. Jika kau inginkan sesuatu, kejarlah. Mungkin penjelasan itu yang sempat saya sampaikan mengenai keterkaitan film The Pursuit of Happiness terhadap mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.